Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai biografi. Namun, sebelum kita membahas materi tersebut, alangkah baiknya seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Oke? Terima kasih. Secara umum, teks biografi dibuat untuk mengisahkan riwayat hidup seorang tokoh ternama. Dalam struktur teks biografi, kamu akan menemukan sejarah hidup, pengalaman hingga kisah sukses dari tokoh yang dikisahkan. Ada beberapa poin penting yang umumnya dibahas pada struktur teks biografi, antara lain: 1. Latar belakang keluarga tokoh. 2. Riwayat pendidikan tokoh. 3. Riwayat pekerjaan tokoh. 4. Prestasi tokoh. 5. Informasi lain yang mendukung biografi tokoh. Ciri-ciri teks biografi antara lain: 1. Berisi fakta kisah hidup tokoh yang ditulis. 2. Berbentuk narasi yang ditulis dengan gaya penulisan yang semenarik mungkin. 3. Bersifat inspiratif sehingga dapat mempengaruhi pembaca. 4. Berisi motivasi sehingga dapat dicontoh pembaca. 5. Memiliki kesan dan pesan dari tokoh yang ditulis. 6. Memiliki struktur baku yang meliputi orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Perhatikan contoh biografi berikut ini. Biografi B. J. Habibie. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Prof. Dr. H.C. Ing. Dr. Sek. Mul. Baharudin Jusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Ra. Tuti Marini Puspawardojo Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei tahun 1962 dan dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya, yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca. Ini dikenal sangat cerdas sejak masih menduduki sekolah dasar. Habibie kemudian menuntut ilmu di Government Middlebury School. Di SMA, beliau kecerdasan dan prestasinya tampak menonjol, terutama dalam pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya karena kecerdasannya. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Namun, ia tidak menyelesaikan S1-nya di sana karena mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Habibie terinspirasi pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhein Westfalen Aachen Technische Hochschule RWTH. Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang sukses. Pada saat ia kuliah di Jerman itu, tahun 1955, di ASEAN, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberi beasiswa penuh. Hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda
dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman, tanpa mengikuti ujian. Tahun 1960, Habibie berhasil mendapat gelar diploma Ing. dari Technische Hochschule Jerman dengan predikat cum laude sempurna dan nilai rata-rata 9,5. Dengan gelar insinyurnya itu, Habibie mendaftar diri untuk bekerja di firma Talbot, sebuah industri kereta api di Jerman. Pada saat itu firma Talbot membutuhkan sebuah wagon yang bervolume besar untuk mengangkut barang-barang yang ringan tapi volumenya besar. Talbot membutuhkan 1.000 wagon. Mendapat tantangan seperti itu, Habibie mencoba mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap pesawat terbang. Metode itu ia terapkan pada wagon dan akhirnya berhasil. Habibie kemudian melanjutkan studinya di Technische Hochschule der Fakultät für Maschinenwesen ASEAN. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie yang kemudian diboyongnya ke Jerman. Hidupnya makin keras. Pada pagi hari Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Ia pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Demi menghemat, istrinya harus mengantri di tempat pencucian umum untuk mencuci. Pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar dokter, ingenieur, dengan penilaian summa cum laude, sangat sempurna, dengan nilai rata 10 dari Technische Hochschule der Fakultät für Maschinenwesen, ASEAN. Habibie mendapatkan gelar doktor setelah menemukan rumus yang ia namai faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Habibie dijuluki sebagai Mer. Crack. Pada tahun 1967, Habibie menjadi profesor kehormatan guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Kejeniusan dan prestasi mengantarkan Habibie diakui lembaga internasional. Di antaranya Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, lembaga penerbangan dan angkasa luar Jerman, The Royal Aeronautical Society London, Inggris, The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, Swedia, The Académie Nationale de l'Air et de l'Espace, Perancis, dan The US Academy of Engineering, Amerika Serikat. Penghargaan bergengsi yang pernah diraih Habibie adalah Edward Warner Award dan Award von Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung ITB. Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis. Dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timor Timur. Sampai akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, UU tentang Pemilu, dan UU tentang Susunan Kedudukan DPR-MPR. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Nah, itu tadi materi sudah kita bahas bersama. Semoga konten kali ini, materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.